Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, petang, sore, siang ya Ustaz ya. Siang. Jadi bagi para pemirsa podcast Piai UI yang melihat dimanapun dan kapanpun Anda berada, ini alhamdulillah hari ini kita hadir kembali. Dan ini spesial, kita bersama pakar hukum Islam di Indonesia, bahkan tidak di Indonesia, fi anha'il alam ya. Bersama beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Roy Purwanto. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Kita kemarin Ustadz itu ada beberapa info masuk ke WA saya. Jadi ada berita yang saya tergelitik membaca dan melihat, ternyata di situ ada info bahwa Menteri Agama KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Ya. Nah, kalau biasanya kan kita ketika sebagai muslim nikah niku kan kita ke KUA. Tetapi bagi non muslim maka mereka akan melangsungkan dengan adat atau tradisi mereka, kemudian nanti pencatatannya baru di catatan sipil gitu. Terus kemudian juga ada lagi, nanti mungkin kita berbicara juga ke sana terkait tentang nikah beda agama yang biasanya mereka tidak bisa difasilitasi di dalam negeri. Mereka njuk keluar negeri, kemudian mereka nikah di sana, akhirnya kembali ke Indonesia, kemudian datang ke catatan sipil dan mereka sudah dianggap sebagai nikah resmi oleh catatan sipil. Nah, yang pertama ini Ustaz. Jadi kan kalau misalkan KUA itu dijadikan tempat sebagai pernikahan untuk semua agama, itu yang pertama menyalahi apa tidak Ustaz? Karena memang benar Menteri Agama menaungi dari semua agama yang ada di Indonesia, dan hak beragama pun itu juga dijamin oleh undang-undang, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini menurut Ustadz Roy, ketika kita berbicara tentang KUA yang notabene mereka yang bekerja di sana itu adalah orang-orang muslim, menikahkan dengan akad nikah secara muslim, kemudian ada saksi, ada syahadat, ada dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini menyalahi apa tidak Ustadz? Terima kasih. Jadi yang pertama kita melihat KUA kantor urusan agama. Jadi kalau secara bahasa sebenarnya tidak ada kata menyalahi, karena kantor urusan agama, dan di Indonesia agama itu kan banyak agama, bukan kantor urusan agama Islam ya. Ini secara terminologi. Baik, ini secara terminologi ya Ustaz. Jadi secara terminologi memang benar usulan Gusmen itu sebagai terobosan bahwa memang KUA itu membawahi dan menaungi semua agama. Nah, cuman memang ada beberapa problem yang perlu dicarikan solusi. Misal begini, jadi kalau paling tidak yang perlu regulasi, yang perlu dipersiapkan itu kalau kita misalnya, jadi ini tidak mudah ini Pak Zubed, menjadikan KUA sebagai tempat untuk pencatatan semua agama itu tidak mudah. Ini jalannya panjang sebenarnya, karena akan berkaitan dengan pertama regulasi. Jadi regulasi, dalam regulasi kita itu kan banyak undang-undang ya, tentang selama ini pencatatan nikah itu, misalnya Undang-Undang Nomor 22 46 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan, kemudian PMA 34 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja KUA itu. Jadi pertama
dari segi regulasi itu harus ada regulasi yang memayungi semuanya. Misal kemudian KUA itu dijadikan tempat mencatat catatan perkawinan semua agama. Karena selama ini di regulasi yang sudah ada itu kalau agama Islam dicatatkan di KUA, non Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Nah, ini dari segi regulasi itu harus ada omnibus law yang kemudian merangkum biar antara undang-undang yang satu, PMA yang satu itu tidak bertabrakan. Jadi perlu regulasi seperti itu. Jadi masih panjang. Terus yang kedua adalah dari penataan organisasi. Jadi penataan organisasi. Jadi artinya penataan organisasi itu begini. Kalau kita tahu KUA kan, selama ini orang pikirannya kalau KUA itu kan kantor urusan agama, yang dimaksudkan ya agama Islam gitu. Oleh karena itu KUA itu di bawah Dirjen Bimas, Dirjen Bimas Islam. Jadi KUA itu di bawah Direktorat Bimbingan Masyarakat Bimas Islam. Nah, ketika kemudian KUA ini berubah kemudian mencatat semua agama, nanti kemudian bisa jadi muncul atau harus dimunculkan di bawah Bimas Kristen, Bimas Buddha, Bimas Protestan, itu dimunculkan KUA juga di sana. Jadi di bawah Bimas Kristen ada KUA juga, di bawah Bimas Islam memang sudah ada KUA ya. Nah, harus dicek seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti menjadi rancu. Jadi rancu, mengapa rancu? Karena KUA ini kan ngurusi di bawah Bimas Islam, sementara di bawah Bimas Kristen misalnya nggak ada KUA, harus dimunculkan itu, harus dimunculkan. Jadi secara struktur organisasi itu agak bermasalah, maka perlu dicarikan solusi kalau memang ini mau dilanjutkan. Berarti nanti ada KUAI, ada KUAK, ada KUAB gitu. Iya, bisa jadi begitu. Terus juga dicarikan solusi juga secara organisatoris. Selama ini pencatatan perkawinan di bawah Kementerian Agama, KUA di bawah Kementerian Agama. Sementara kantor catatan sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu kan perlu aturan yang jelas, kemudian undang-undangnya. Jadi itu dari segi regulasi, kemudian organisasi, dan SDM juga iya. SDM itu perlu dipertimbangkan, apakah SDM yang di KUA nanti perlu ditambah? Perlu ditambah kan? Iya. Pastinya kalau misalkan pencatatan nikah dari seluruh agama itu, pasti kan ada misalkan pimpinan dari gereja, pimpinan dari agama Buddha, pimpinan dari agama Hindu, semuanya kan harus ada di situ, Ustaz. Iya. Makanya SDM-nya juga harus ditambah. Terus juga begini, kita tidak bisa menghukumi atau menjudge sekarang ini sebenarnya itu nggak boleh tidak atau dan sebagainya, karena ini itu baru lontaran ide dan gagasan, sementara teknisnya bagaimana itu kan belum clear sebenarnya. Ini itu menikah di KUA itu apakah kemudian hanya menikah pencatatannya saja itu, jadi nikahnya tetap bagi orang Kristen misalnya tetap di gereja, kemudian dicatatkan di KUA misalnya begitu, atau sampai kemudian teknis pernikahannya ada di KUA. Ini perlu keterangan lebih jauh lagi. Karena apa? Karena di beberapa agama menikah itu ritual, bagian dari ritual keagamaan, dan itu membutuhkan tempat, fasilitas, ornamen yang berbeda dengan Muslim ya. Kalau kita kan di Islam kan nikah itu gampang, di mana-mana bisa. Di mana-mana bisa. Ada hakim, yang penting rukun-rukunnya. Hakim, kemudian al-aqidain, al-aqdu, kemudian wali, kemudian hakim, sudah selesai. Dimanapun tempat bisa. Tapi ada agama-agama tertentu yang tidak bisa, menikah itu harus di depan altar, misalnya begitu. Harus di depan altar. Menikah itu harus di tempat ibadah. Mosok di KUA kemudian dibikinkan altar dan sebagainya. Ini kan teknis. Maka
persiapan dan teknisnya ini yang perlu digarap lebih ini lagi. Ya. Lebih secara garis besar idenya menarik karena apa? Karena biar adanya sinkronisasi dan adanya tempat yang sama, basis data pernikahan itu di lembaga yang sama. Nah, misalnya Kementerian Agama begitu, di KUA ya. Tidak kemudian yang satu di Kementerian Agama, yang satu di Kementerian Dalam Negeri. Jadi dan kedua juga memfungsikan fungsi KUA itu karena namanya juga agama, bukan pakai i ya gitu. Gitu. Jadi gitu, nanti, jadi nanti mereka dapat sama-sama buku nikah seperti kita ya Ustaz. Jadi kayak seperti Muslim itu ya. Dan sepertinya itu semuanya udah dapat ya. Iya, kalau dapatnya di kantor catatan sipil juga dapat bukti ya, pernikahan bukti itu ya. Maksudnya cuma pencatatannya ini semuanya dijadikan satu nanti di kantor di kantor KUA, di kantor itu. urusan agama. Iya. Jadi maka tidak menutup kemungkinan nanti KUA akan dibuka lebih luas untuk semua agama yang ada. Iya, memang untuk semua agama kan, makanya idenya Pak Menteri itu kan memang dibuka untuk semua agama gitu, dan terutama sebenarnya idenya juga untuk memfasilitasi bagi agama-agama yang misalnya tidak punya tempat ibadah gitu loh. Jadi ada tempat, kalau kita kan Muslim dimanapun bisa menikah di masjid ini, tapi ada juga agama-agama yang memang dia tidak punya tempat ibadah di tempat itu, misalnya di suatu daerah karena pelosok dan sebagainya, umatnya belum terlalu banyak sehingga belum punya tempat ibadah. Nah, mereka kan kesulitan ini menikahnya di mana. Nah, sebenarnya nilai-nilai humanitas dari ide ini adalah itulah kemudian fungsinya KUA, bukan hanya dipakai oleh orang Muslim, tapi ketika ada umat yang memang minoritas dan belum punya tempat ibadah, dari KUA bisa. Jadi KUA dalam tanda kutip dijadikan tempat ibadah sementara untuk menikah. Oh iya. Nilainya humanisnya itu di situ sebenarnya. Gitu. Tapi kan juga begini Ustaz. Kadang-kala itu kita kalau misalkan begini, kita kan sudah terbiasa dengan budaya kita. Budaya tradisi yang sudah kita lakukan. Contohnya saja, misalkan begini. Saya itu sukanya tidur di kasur yang keras, begitu. Kemudian ada orang memberi saya itu kasur yang lebih empuk. Saya nggak mau Ustaz, karena badan saya kalau tidur di kasur empuk itu malah lebih sakit. Malah sakit gitu loh. Maka kalau misalkan fenomena yang terjadi di Indonesia nanti akan seperti itu, dari kacamata Ustaz Troy bagaimana Ustaz? Jadi sudah disediakan tempat seperti ini, memang usulan Gusmen itu baik, usulan Gusmen itu sangat menarik sekali, sangat humanis sekali. Tapi ketika yang dikasih kasur lebih empuk itu tidak mau, gitu kan Ustaz? Ini tradisi sudah begini, saya lebih nyaman dan lebih enak seperti ini, itu pribadi Ustaz. Jadi memang juga akan terjadi seperti itu, pro kontra itu wajar begitu. Ada beberapa perwakilan dari agama lain begitu, misalnya ada yang sepakat karena merasa ini salah satu terobosan terobosan memasyarakatkan KUA kepada non Islam itu. Tapi ada juga yang tidak sepakat karena alasannya begini, loh, di tempat kita itu kalau menikah itu sesuatu yang sakral, ada persembahan-persembahan dan sebagainya, yang itu khawatir, biasanya ini khawatir kalau misalnya ditaruh di KUA persembahan-persembahan dan juga persembahan-persembahan dan juga tradisi-tradisi yang sudah itu menjadi milik dalam tanda kutip terambil oleh pemerintah sebagai yang punya KUA gitu. Jadi misalnya begini, maksud saya, kalau kita orang ini juga di Islam sebenarnya kan jadi masalah, sempat jadi masalah. Misalnya pegawai KUA ketika menikahkan masyarakat, kemudian mendapatkan uang hadir atau apa,
transportasi karena menikahkannya. Ini kan dulu sempat menjadi masalah kan. Akhirnya kemudian dibikin peraturan kalau menikah di KUA itu gratis. Tapi kalau misalnya mendatangkan KUA lah itu baru kemudian ada boleh ngasih biaya transportasi misalnya seperti itu. Nah, ini di agama lain juga ada seperti itu. Dan itu dikasihkan kepada misalnya tokoh agama yang menikahkan gitu. Nah, ini khawatir kalau kemudian ada beberapa agama yang khawatir ini kalau di pemerintahisasikan gitu melalui KUA kemudian ini gimana ininya ini. Nah, nanti ada dianggap gratifikasi, cara pembayaran dan sebagainya ya, ini kalau kemudian masuk sebagai bagian pemasukan pemerintah atau bagaimana. Maksud saya tadi di awal itu Ustaz, saya ingin mencoba bertanya kepada Ustaz Rai, apakah ini juga termasuk politisasi dari Kemenak itu sendiri? Jadi gara-gara ya Ustaz, mungkin apa namanya pemasukan kurang gitu ya Ustaz. Dalam tanda kutip. Terus kemudian akhirnya dibuka secara lebih luas untuk menambah masukan. Akankah terjadi seperti itu Ustaz? Kalau pemasukan kurang ya enggak lah. Itu pemerintah itu masukannya besar. Cuman beberapa pihak yang khawatir nanti pemberian atau kalau bahasa kita sedekah sedekah yang sudah berjalan selama ini itu kepada tokoh agama dan itu sesuatu yang wajar menurut mereka, itu kemudian dianggap karena masuk ke dalam ranah publik itu kemudian dianggap itu gratifikasi dan tidak boleh, atau mereka juga punya ini kayak kalau di kita zakat infak begitu ya. Itu mereka juga mengelola uang seperti itu. Nah, siapa yang mengelola ini? Apakah KUA juga masuk harus mengelola ini? Kan menjadi tidak menjadi. Nah, itu beberapa hal teknis yang kemudian dikhawatirkan dan harus diatur juga teknis. Jadi kalau KUA memang kemudian menjadi tempat untuk mencatat semua agama, itu teknis-teknis sampai ke terlalu kecilnya itu, sampai kecil-kecil itu harus diatur juga. Sebab kalau enggak nanti bisa terjadi benturan gitu. Maka sebenarnya regulasinya ini harus sangat rigid sekali ya. Regulasinya itu rigid. Itu sangat rigid sekali. Tidak bisa memandang secara individual saja, tetapi juga aspek budaya tradisi, sosial, kemudian politik dan lain sebagainya. Semuanya harus diikutkan dalam unsur ini tadi harus dipertimbangkan juga gitu dalam pembentuk pernikahan yang dilangsungkan di KUA ini. Ya. Dan juga ini Pak Zubaidi ada sejarah KUA ya. Jadi sebenarnya ini menarik. Selama ini orang itu ada yang mengkhawatirkan, ini kalau KUA kemudian berubah menangani banyak agama misalnya gitu, nanti sejarahnya, nilai historisnya itu hilang. Karena sebenarnya KUA ini sebenarnya adalah punya nilai historis yang lama. Misal ini kalau kita tarik ke zaman Mataram ya. Jadi ketika munculnya kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati, itu sudah dibikin lembaga kepenghuluan namanya Reh Pangulon. Pangulon itu bukan kulon, tapi Pangulon itu penghuluan gitu loh. Lembaga kepenghuluan. Ini mengurusi urusan-urusan umat Islam di kerajaan Mataram saat itu. Nah, terus kemudian agak kesini lagi ketika zaman kerajaan Ngayogyakarta, jadi zaman Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama. Itu kalau bekasnya sampai sekarang kita masih melihat, kita ada Masjid Patok Negoro, ya kan? Jadi Masjid Patok Negoro itu kan ada 4 penjuru mata angin gitu. Nah, itu dulu dijadikan sebagai pengadilan Surambi. Jadi kalau ada masalah pernikahan, mau menikahkan, ada masalah keagamaan, ada mau perceraian dan sebagainya, itu yang ngurusi itu penghulu di Masjid Patok Negoro itu. Nah, itu. Jadi orang mau nikah ya
penghulu di Masjid Patonegoro nanti yang menikahkan. Nah, sampai sekarang Masjid Patonegoronya kan masih ada nih di Jogja ini. Di Jogja ini kita sering untuk semua agama ya, Ustaz? Oh, enggak, Islam. Oh, untuk Islam. Jadi untuk umat Islam. Jadi kemudian masuk ke zaman era Jepang misalnya. Dulu tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka itu pemerintah Jepang membuat lembaga namanya Sumubu. Nah, Sumubu itu ibaratnya itu ya lembaga yang ngurusi agamanya umat Islam. Itu ketua Sumubu pertama untuk Jawa dan Bali itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ketua Sumubu pertama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sama Jepang diangkat untuk mengurusi urusan keagamaan masyarakat Islam di Jawa Bali. Nah, kemudian itu kan dilihat dari sejarahnya kita akan menemukan loh, ini kan urusannya Islam semua gitu. Kan nggak ngurusi yang lain, nggak ngurusi agama lain. Ini yang ngurusi Islam semua. Sampai kemudian muncullah KUA dan sebagainya ketika zaman setelah kemerdekaan. Nah, itu sehingga ada juga yang misalnya wah, kalau kita KUA kok berubah fungsi, beralih fungsi, maka nilai nggak sesuai dengan nilai historisnya. Gitu ada yang gitu. Makanya secara budaya dan historis sebenarnya ada yang khawatir wah nanti nggak sesuai dengan nilai historisnya. Gitu. Gitu. Padahal apa ya, Ustaz? Sejarah itu adalah untuk direkonstruksi. Ya, Ustaz? Untuk diambil sebuah nilai-nilai yang kita terapkan dalam keadaan saat ini untuk menjadi lebih baik. Tapi mungkin nggak, Ustaz, misalkan nanti beberapa hal pertimbangan yang dilakukan di KUA itu ketika dipertimbangkan ternyata wah ini ternyata nggak jadi gitu, nggak maslahat begitu. Mungkin nggak untuk memunculkan kantor-kantor yang lain, kantor-kantor pencatatan yang lain di bawah Kementerian Agama, misalkan bukan KUA atau mungkin KUA, KUK, kantor urusan Kristen, KUB, kantor urusan Buddha begitu. Begini. Jadi idenya itu yang penting, idenya itu kita tangkap bahwa idenya sebenarnya adalah menjadikan pencatatan nikah itu tersentralisasikan ya, tidak di dua tempat. Nah, ide itu sebenarnya sehingga kemudian sekarang orang mulai berpikir sudahlah tidak di bawah KUA, atau KUA itu jangan ditaruh di bawah Bimas Islam gitu, di Bimas Islam, tapi fungsi KUA itu ditaruh di bawah, sebab kalau di bawah Bimas Islam nggak cocok. Masuk KUA ngurusi dengan masyarakat Islam, di bawahnya ternyata KUA ngurusi semua agama. Sehingga muncul juga muncul usulan ada lembaga sendiri, bisa jadi gitu, lembaga sendiri yang itu di bawah kementerian, di bawah menteri langsung, terus kemudian di bawahnya adalah KUA. Nah, menempatkan seperti itu. Tapi itu memang sekali lagi itu kan tadi harus ada reformasi organisasi dan regulasinya, harus dijelaskan, dikelirkan sebelum ini di launching. Padahal kan sebenarnya katanya sudah mau di launching 2024 ini kan? 2024. Jadi regulasinya harus clear dulu. Kalau jadi beritanya kan sudah menyebar di mana-mana ini, Ustaz. Jadi ketika berita itu sepertinya sudah menyebar, maka sebentar lagi itu sudah akan di launching begitu. Itu yang pertama, Ustaz. Jadi kira-kira KUA itu ternyata dari aspek historisnya itu juga menyimpan nilai yang sangat luar biasa. Kemudian dari wacana hari ini itu memang butuh regulasi, peraturan yang mengambil dari segala aspek yang ada untuk dijadikan sebagai pemantapan dan pemantakan sebelum launching. Dan kira-kira itu kayaknya bisa jadi untuk orang-orang yang nikah beda agama itu ke situ, Ustaz. Jadi nggak perlu banyak-banyak keluar negeri. Ini problematik juga ya, misalnya apakah nikah beda agama itu, kalau secara regulasi sebenarnya nikah beda agama itu tidak diperbolehkan.
Maksudnya secara regulasi kita, misalnya ya kan dalam undang-undang pernikahan ya, perkawinan jadi 1972 ya Ustaz ya. Jadi itu kan memang tidak diperbolehkan, memang belum disahkan itu. Jadi pasal 40 KHI itu larangan menikah laki-laki dan perempuan yang tidak beragama Islam. Artinya harus satu agama ya, Islam. Kemudian fatwa MUI, kita mengambil fatwa MUI misalnya. Fatwa MUI itu perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Nah gitu, haram dan tidak sah. Nah kemudian masalahnya adalah bagaimana kemudian kalau kemudian melakukannya di luar negeri gitu. Putusan MA tahun 1986 itu dulu pernah membolehkan gini. Jadi kan putusan MA 1400K tahun 1986 itu kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan tersebut. Artinya sebenarnya misalnya ada pernikahan beda agama itu dia tidak dicatatkan di KUA tapi di kantor catatan sipil ya. Jadi kalau nikah beda agama maka dicatatkan di kantor catatan sipil. Ini putusan MA 1986. Tetapi ini ada surat itu yang beda agama itu misalnya Islam dengan non ya gitu ya. Nah tetapi sekarang itu tahun 2023 ada surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 2023 ya, yang terbaru itu 2023 itu bahwa poin yang pertama perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Nah, terus yang kedua adalah pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Jadi ketika mau dicatatkan dan disidangkan di depan pengadilan agama, di depan hakim, maka tidak boleh dicatatkan, tidak boleh dicatat. Nah ini menjadi problem lagi. Nah kemudian, nah ini bukan tricky ya. Secara hukum memang tidak sah ya Ustaz. Ini saya jawabnya ya secara hukum negara, ya. Secara hukum negara. Kalau secara hukum Islam nanti semakin panjang sampai 2 hari ini perdebatannya. Tapi kalau secara hukum negara positif seperti itu. Cuman terkadang kemudian orang tricky itu ya ngetrik aja bagaimana biar bisa dicatatkan itu kan. Ya ambil salah satu agama saja. Gitu. Jadi misalnya ngambil secara Islam nanti masuk Islam begitu meskipun hanya Islam KTP ya, misalnya KTP, gitu ya. Atau non Islam cara Kristen sebentar gitu. Kemudian ini kadang banyak orang yang kemudian melakukan seperti itu karena untuk dalam tanda kutip mensiasati peraturan regulasi-regulasi yang seperti ini. tapi Ustaz, kejadian yang ada di Indonesia itu banyak loh, walaupun hukum negara mengatakan seperti itu, tapi banyak sekali kejadian di Indonesia itu yang menikah di antar agama yang berlandaskan bukan agama pastinya, berlandaskan cinta, kasih sayang dan lain sebagainya. Itu makanya pencatatan mereka itu kan di kantor catatan sipil kan. Kantor catatan sipil ini adalah dasarnya adalah putusan MA 1400K 1986. Tapi di 2023 kemarin itu SE ketua surat edaran ketua MA bertentangan dengan itu gitu. Jadi sudah mulai ada masalah ini. Maksudnya sudah mulai nggak semudah dulu lagi. Itu kan kita menemukan orang menikah beda agama di luar negeri kemudian di catatan sipil di kita itu kan kemarin-kemarin ya. Ini surat edaran ketua MA 2023 dalam tanda kutip mempermasalahkan itu. Jadi sudah agak rumit lagi ya. Ini masalah memang masalah. Tadi kan sebenarnya kalau kita lihat dari KUA yang memperbolehkan untuk pencatatan semua agama ini kan sepertinya. Jadi kan kalau ada kasus, kalau ditarik ke kasus kan ada 2 ya Ustaz. Jadi pencatatan semua agama tadi, kemudian pernikahan beda agama tadi, pencatatan pernikahan beda agama. Nanti kan seberjalannya waktu ketika misalkan KUA boleh, itu kan nanti pernikahan beda agama kan nanti bisa diakomodasi nanti lanjutannya di KUA kan. Jadi
kalau selama ini orang menikah yang beda agama itu di kantor catatan sipil begitu, ketika semuanya dicatatkan di KUA, maka bisa jadi nanti orang yang nikah beda agama benar. Nah, nanti bisa masuk ke sini. Kemudian masuknya ke KUA. Nah, ini yang kemudian juga menjadi bahan perdebatan. Ini regulasinya harus jelas. Kalau memang tidak boleh beda agama ya tidak boleh gitu loh. Nah, kalau tricky orang menganukan hukum ya itu di belakang ya. Maksudnya sekarang Islam dulu aja, catatkan melalui Islam atau nanti, apa. Nanti balik lagi. Nanti balik lagi ya, itu urusan yang penting nahnu nahkumu bidzawahir. Oh ya kalau saroir ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara secara hukum, memang hukum tidak memperbolehkan. Tapi banyak loh Ustaz, itu di beberapa hal itu mengatakan begini. Loh, secara agama aja boleh kok, negara kok tidak memperbolehkan begitu. Bahkan kalau kita lihat Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho, itu kan juga membolehkan tapi membatasi begitu. Jadi seperti ketika laki-laki mukmin tetapi perempuan ahlu kitab begitu. Nah, itu diperbolehkan, tapi kalau kebalik kan tidak boleh gitu katanya. Dan saya baca penelitian itu Ustaz, beberapa penelitian saya pernah membaca terkait itu malah kebalikannya Ustaz. Jadi kalau pernikahan beda agama itu yang mukmin yang muslim itu adalah bapaknya, yang non muslim itu adalah ibunya, itu anaknya itu 55% itu ke muslim. Yang muslim bapaknya, yang non muslim ibunya. Itu 55%. Tetapi kalau kebalikannya bapaknya itu non muslim, ibunya muslim, itu 77% anaknya masuk Islam. Masuk Islam. Nah ini kan maksudnya begini, kalau misalkan dari kacamatanya Abduh sama Rashid itu tadi yang mengatakan kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim boleh, kalau kebalikannya nggak boleh. Nah ini kan potensi anak nanti untuk menjadi Islam kan semakin kecil. Gitu kan? Ya bisa itu riset itu dijadikan ini. Katanya pendidikan agama itu sangat bergantung pada ibunya begitu. Ya cuman Islam itu ada kaidah kita satu dzariah gitu ya. Satu dzariah mencoba menutup mandorot-mandorot yang mungkin dimunculkan. Kalau kita bisa satu dzariah, maka kemudian fungsinya orang menikah kalau sebagai orang Islam sesama muslim itu karena satu dzariah itu. Jangan sampai anaknya kemudian nanti malah kemudian menjadi non, misalnya seperti itu. Nah, itu pertimbangannya satu dzariah. Ya cuman kita ini aja wong itu kita orang sama muslim aja menikah itu kadang masih pertentangannya juga ada, apalagi berbeda akidah misalnya gitu, itu juga semakin pertentangannya. Jangankan gitu, pilpres saja berbeda partai politik suami istri atau berbeda pilihan presiden suami istri itu aja bisa cerai. Apalagi ini berbeda agama, itu potensinya ini sekali potensinya. Makanya bahkan pernikahan itu sejak 1980 sudah ada Ustaz. Iya. Jadi satu dzariah lah kalau untuk meminimalisir kemungkinan perceraian lebih banyak, maka ya yang satu akidah, misalnya seperti itu. Itu mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, begitu saja. Iya. Dan ya mungkin ya ini kalau saya dari kacamata pendidikan nanti kan juga akan berpengaruh pada pendidikan anaknya juga kan. Tetapi saya kira itu juga ada pendidikan positifnya Ustadz. Salah satunya dari aspek afeksinya, itu sikap toleransi anak itu akan semakin tinggi. Ustadz. Kan? Tapi mungkin ada sisi negatifnya juga. Mungkin ada sedikit dari sisi afeksinya ya. Dari pendidikan afeksinya itu anak akan menjadi lebih tertekan ketika berada di luar, itu lebih menjadi problematik teman-temannya, masyarakat dan lain sebagainya. Ya mungkin ada beberapa aspek positif dan negatif, tergantung individu melihatnya seperti apa. Jadi yang jelas ya kalau kita berbicara secara hukum Islam ya nilai masalahnya ada. Jadi kalau ada dua masalah
dua hal itu kita harus memilih mana yang paling bermaslahah atau mana yang paling sedikit madharatnya. Fa'alaihi bi akhaffihima, misal idza istama'a dzararani fa'alaihi bi akhaffihima. Kalau ada dua madharat yang bergabung jadi satu, ambil yang paling sedikit madharatnya begitu. Kalau ada dua kemaslahatan, kita ambil masalahnya yang paling banyak. Nah, ini tinggal kita kemudian misalnya riset. Nah, misalnya sebenarnya perlu diriset ini, riset melihat apakah atau selama ini sebenarnya saya sering bilang ke adik-adik mahasiswa itu kalau meneliti, sering kan banyak toh mahasiswa itu meneliti tentang ini, tentang tentang mawaddah warahmah, suatu perkawinan gitu ya. Saya bilang coba kamu cek, jadi kamu riset orang yang samawa itu lebih samawa mana, misalnya yang pernikahannya itu satu akidah misalnya gitu, atau berbeda akidah, gitu. Atau misalnya kalau itu terlalu ini, ya anggap aja gini, lebih samawa mana orang yang pernikahannya sesama organisasi, ormas misalnya, anggaplah sesama NU atau sama Muhammadiyah atau sama apa gitu, atau sama NW gitu, dengan orang yang berbeda. Nah, itu sebagai indikator, nanti kemudian indikatornya misalnya samawa itu begini A B C D E, itu kamu bisa ngecek nanti kemudian ternyata kesimpulannya seperti apa, yang kemudian bisa diterapkan misalnya pernikahan beda agama. Jadi yang menjawab itu riset gitu, riset. Ini dilihat dari riset ya? Iya, dari risetnya. Jangan-jangan misalnya gitu, jangan-jangan loh, ini orang yang menikah beda agama itu kok ternyata kok malah ini, kok malah lebih sakinah mawaddah warahmah misalnya gitu. Loh, jangan-jangan bilang gitu ya, itu perlu diriset. Iya, betul. Maka riset itu nanti kan itu yang menjawab hukum kemudian. Ada usulan gitu. Iya. Baik, terakhir Ustaz. Iya. Mungkin saya pengen bertanya nih kepada Ustaz Roy. Jadi ketika kita berbicara tadi mulai dari kantor urusan agama dan kemungkinan yang akan terjadi. Jadi ketika dibuka akses jalan yang lebih luas gitu, akankah kantor urusan agama ini akan menjadi perdebatan yang problematik di mata masyarakat setelah ini? Iya. Asal regulasinya kok dijalankan, regulasi yang mengatur jelas, kemudian dari segi struktur organisasi juga jelas gitu, kemudian teknis pencatatan itu juga jelas. Maksudnya yang dicatatkan itu KUA itu hanya sebagai fungsi pencatatan saja atau melaksanakan pernikahannya harus di situ gitu misalnya gitu. Nah, itu juga jelas, maka sebenarnya selesai lah, nggak ada masalah menurut saya. Tapi kalau regulasi, aturan-aturan teknisnya tidak dibahas secara clear, detail, dan Kementerian Agama juga tidak mengusulkan macam tentang itu secara clear, maka nanti akan berdampak, pasti akan semakin orang akan berpikir kesana kemari, dan ini sebenarnya itu maunya gimana nanti. Sebab orang yang sekarang orang sudah mulai berpikir begini, ini gimana mosok kita menikah di KUA, padahal misalnya yang agama Kristen begitu, kita kan harus menikah di altar dan ada ornamen khusus yang harus ada, dan menikah itu harus di gereja. Masa kemudian pindah ke sana? Nah, itu ada suara begitu, yang kemudian dijawab, oh enggak, yang penting itu nikahnya tetap di gereja, tapi pencatatannya saja yang ke KUA. Nah, instrumen-instrumen atau regulasi atau aturan detailnya itu memang harus diklirkan. Kalau sudah clear, nanti insya Allah itu nggak akan ada pertanyaan lagi, oh ya bener, nggak apa-apa gitu kan. Nggak mungkin misalnya orang teknis detail-detail nikah di KUA, sementara ini kan bagian dari ritual dan ibadah agama tertentu misalnya gitu. Jadi kalau clear dan detail insya Allah aman-aman saja. Ini orang berspekulasi, berdebat itu karena belum detail gitu loh. Jadi berspekulasi macam-macam kan. Wah, ini karena belum detail. Maka nanti saya bisa mungkin menarik kesimpulan ya Ustadz. Jadi Gusman itu memunculkan seperti ini memang untuk
melihat problematika yang terjadi nantinya, dan problematika itu akan dijadikan sebuah usulan untuk masukan secara lebih tepat di keputusan yang akan dikeluarkan oleh KUA, Kementerian Agama, gitu, Ustaz. Jadi secara tidak langsung memang belum diketok dulu, ini dimunculkan dulu isunya. Nanti ketika isunya sudah muncul, problem apa yang terjadi, baru itu diserot oleh mereka, kemudian dimasukkan menjadi usulan-usulan yang sebuah solutif, regulasi misalnya, regulasi untuk dijadikan ini. Menurut saya begitu. Mungkin sengaja sekarang lempar pancing dulu saja. Lempar pancing. Lempar pancing gitu. Dapatnya ikan berapa? Nanti kalau ikannya udah lengkap, nanti baru ditata. Jadi ketika dilempar umpan itu misalnya, barat orang mancing itu lempar umpan aja, lempar dulu aja gitu kan, kelihatan kemudian ikannya pada bermunculan, pro kontranya kelihatan. Setelah itu baru kemudian ada ikan gede di sana, ikan kecil di sana, ibaratnya gitu. Baru kemudian solusinya kita carikan. Idenya oke lah idenya. Bisa jadi juga malah pas waktu narik pancing itu nggak dapat ikan, Ustaz. Pas narik dapat ikan, alhamdulillah, ini udah bagus. Jadi dari ikan semuanya rata. Bisa jadi pas narik nggak dapat ikan malahan. Terima kasih pemirsa podcast via UI yang berbahagia. Ini sedikit usulan dari kami Sivitas Akademika, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Khususnya kami tadi memanggil beliau Ustadz Dr. Muhammad Rai Purwanto selaku pengkaji, selaku pemerhati, selaku beliau bidang dari hukum Islam itu sendiri. Dan kiranya semoga podcast ini bisa disambung lagi ketika besok keputusan dari Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia sudah muncul dan clear, clear. Kemudian kita akan mencoba untuk membedahnya lagi Dan secuil ini tadi mungkin bisa dijadikan sebagai masukan untuk regulasi KUA dalam memunculkan persepsi untuk nikah atau pencatatan nikah dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Ustadz Roy, terima kasih banyak. Sama Pak Zubed. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.